Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan bisa melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kepada kita yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin. Yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar TIK. Perkenalkan, nama saya Pandu Restu Pamuji. Di sini saya akan presentasi tentang teknologi internet. Yang pertama, cara akses internet. Untuk mengakses internet, kita memerlukan salah satu dari 3 perangkat berikut, yaitu modem, broadband, atau smartphone. Yang pertama, untuk terhubung ke internet dengan modem. Modem atau modem broadband adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer atau router ke jaringan broadband. Untuk menyambung ke internet, komputer harus memiliki modem internal atau eksternal dan saluran telepon rumah. Setelah modem terpasang, kita perlu ISP. Komputer dapat tersambung ke internet menggunakan ISP lokal atau ISP besar yang menyediakan layanan internet hampir di seluruh dunia. ISP tersebut biasanya memberi petunjuk tentang cara menyambungkan modem ke layanan internet, serta dukungan pemecahan masalah jika terjadi masalah konektivitas. Yang kedua, untuk terhubung ke internet dengan broadband. Broadband adalah teknologi telekomunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi menggunakan beberapa saluran sinyal digital bersamaan. Broadband dapat mengirimkan sinyal pada koneksi kabel menggunakan kabel koaksial, fiber optik, twisted pair, atau secara nirkabel pada jaringan seluler. Mengakses internet menggunakan broadband jauh lebih cepat daripada modem 56K standar karena memiliki lebih banyak bandwidth yang memungkinkan kita mengakses banyak hal menarik di internet seperti menonton film, mendengarkan musik, dan bermain game. Layanan broadband biasanya disediakan oleh perusahaan telepon atau kabel. Perusahaan yang menyediakan layanan broadband akan memberi perangkat keras, misalnya modem kabel, untuk menyambung ke layanan internet. Yang ketiga, untuk terhubung ke internet dengan smartphone. Kita bisa menggunakan ponsel pintar untuk terhubung ke internet dengan tethering atau penambatan. Tethering adalah sebuah proses yang memungkinkan ponsel pintar bertindak sebagai titik akses nirkabel. Tetapi tidak semua ponsel pintar mampu melakukan tethering, dan tidak semua operator ponsel mengizinkan ponsel pintar di jaringan untuk digunakan sebagai penambatan. Yang kedua, DNS. Domain Name Server atau bisa disingkat dengan DNS. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau bisa disingkat URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Fungsi DNS meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL
sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan DNS berikut adalah beberapa manfaat penggunaan DNS dalam aktivitas berinternet. Yang pertama, lebih mudah untuk berinternet dibandingkan mengingat deretan angka IP address. Tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaannya. Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi pergantian IP address. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS restoration, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Macam-macam DNS. Ada beberapa macam-macam DNS. Yang pertama, record atau address record menyimpan informasi soal hostname, time to live atau bisa disingkat TTL, dan IP address. Yang kedua, AAA record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP name address di suatu domain. Yang ketiga, MRecord, MX record. Yang keempat, CNAME record. Yang kelima, NS record. Yang keenam, PTR record. Yang ketujuh, CRT record. Yang kedelapan, SRP record. Yang kesembilan, TXT record. Yang ke-10, SOA record. Yang ketiga, hosting. Pengertian hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data, situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang disimpan di dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau basis data. Saat Anda menggunakan jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah menulis nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Fungsi hosting. Yang pertama, membuat halaman website. Yang kedua, mengembangkan situs jual beli online. Yang ketiga, membuat email profesional. Yang keempat, mampu melindungi website dengan SSL. Jenis-jenis web hosting. Yang pertama, cloud-based hosting. Yang ketiga, dedicated hosting. Yang ketiga, shared hosting. Yang keempat, VPS hosting. Yang kelima, WordPress hosting. Cara kerja dari paket hosting dimulai dari sebuah perusahaan layanan hosting yang menyediakan ruang server yang menyimpan aset dan data untuk kebutuhan website. Ketika ada user yang menuliskan nama domain website di browser, maka host tersebut akan mengirimkan file yang diperlukan untuk mengakses website tersebut. Materi yang keempat, istilah dan fasilitas internet. Istilah dalam internet, www atau World Wide Web adalah sebuah istilah yang diberikan untuk seluruh bagian internet yang dapat
diakses pengguna melalui sebuah web browser. Situs web atau website adalah sebuah kumpulan dari halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan homepage menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet. Laman web atau web page adalah suatu halaman yang ditampilkan pada suatu website di internet. Ketiga, web page dapat menampilkan tulisan atau teks, gambar, video, dan suara. Web page jika diibaratkan seperti sebuah halaman yang ada dalam buku. Web page digunakan untuk menunjukkan suatu halaman website. Halaman utama atau homepage adalah halaman utama, halaman pertama, halaman pembuka dari suatu situs web. Homepage merupakan halaman yang paling penting pada suatu website karena merupakan halaman utama dan halaman yang diindeks terlebih dahulu oleh search engine sebelum halaman-halaman yang lain pada suatu website. Fasilitas di internet. Apa yang bisa kita lakukan di internet? Banyak. Berikut ini beberapa fasilitas terpenting yang disediakan internet, antara lain electronic mail atau email, discussion group, FTP, telnet, gopher, World Wide Web atau bisa disingkat www. Manfaat internet. Yang pertama, mempermudah pencarian referensi internet, mempermudah pencarian literatur. Yang kedua, menyediakan fasilitas multimedia sebagai penyedia informasi internet, memiliki banyak kelebihan daripada buku. Internet dapat dijadikan alat untuk berdiskusi dengan anak didik agar pengetahuan anak didik itu semakin luas. Internet dapat menunjang pelajar yang mengalami keterbatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, memudahkan komunikasi internet dan digunakan untuk saling berkomunikasi melalui email, video, konferensi jarak jauh, forum, dan sosial media. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan penyampaian kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Bila ingin mendownload filenya, linknya sudah ada di deskripsi di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.